Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Duit Grace One. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Dan juga tidak lupa agar kita dimudahkan dalam berbagai urusan yang saat ini sedang kita kerjakan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kondisi perekonomian Indonesia, tentang kondisi ekonomi Indonesia yang dianggap oleh banyak pihak sedang tidak baik-baik saja. Jadi banyak sivitas akademika, banyak pelaku usaha, dan juga pakar ekonomi yang menganggap saat ini ekonomi Indonesia itu memang sedang tidak berada di posisi yang terbaik. Nah, kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja itu juga membuat banyak pelaku usaha, khususnya UMKM, itu menjerit. Bahkan banyak pelaku UMKM yang akhirnya bangkrut atau gulung tikar. Selain itu juga banyak perusahaan besar yang akhirnya melakukan efisiensi, salah satunya dengan cara melakukan PHK massal. Selain itu ada banyak pabrik dan juga industri tekstil yang akhirnya tutup karena ada gejolak di ekonomi Indonesia. Salah satu perusahaan besar yang merasakan dampak dari gejolak ekonomi Indonesia itu adalah PT Fast Food Indonesia yang merupakan pemegang merek dagang KFC yang ada di seluruh Indonesia. Jadi PT Fast Food Indonesia itu sudah melakukan PHK massal dan juga menutup banyak gerai atau outletnya yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan PT Fast Food Indonesia pada 30 September tahun 2024, perusahaan itu mengalami kerugian hingga 557 miliar rupiah. Itu artinya lebih dari setengah triliun mereka mengalami kerugian karena berbagai faktor. Nilai kerugian yang dialami oleh PT Fast Food Indonesia itu naik 266,59% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 lalu. Saat itu kerugian yang dialami oleh PT Fast Food Indonesia selaku pemegang merek dagang KFC di seluruh Indonesia itu menyentuh angka 152 miliar rupiah. Menurut manajemen ada dua faktor yang menyebabkan PT Fast Food Indonesia itu mengalami kerugian yang sangat besar pada tahun 2024 ini. Faktor pertama adalah pemulihan usaha pasca pandemi COVID 2024 yang belum maksimal sampai saat ini. Kita ketahui ada banyak sektor usaha, sektor bisnis yang mengalami guncangan sangat berat ketika pandemi melanda, dan ternyata sampai saat ini PT Fast Food Indonesia itu belum menemukan langkah terbaik atau langkah maksimal untuk mengembalikan roda usaha, roda bisnisnya seperti sedia kala. Faktor kedua yang membuat PT Fast Food Indonesia sebagai pemegang merek dagang KFC yang ada di Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar adalah situasi di Timur Tengah yang belum membaik sampai saat ini. KFC Indonesia sendiri menjadi salah satu bisnis atau salah satu usaha yang menjadi sasaran boikot dari masyarakat Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Nah, aksi boikot itu ternyata membuat roda bisnis atau roda usaha PT Fast Food Indonesia mengalami guncangan sehingga mereka mengalami kerugian yang sangat besar, angkanya mencapai lebih dari setengah triliun rupiah pada tahun 2024. Kerugian demi kerugian yang dialami oleh PT Fast Food Indonesia membuat manajemen akhirnya melakukan langkah efisiensi. Salah satunya adalah dengan cara menutup banyak gerai atau outlet yang ada di penjuru Indonesia. Saat ini sisa gerai yang dioperasionalkan atau dikerjakan atau digarap oleh PT Fast Food Indonesia itu mencapai 715 outlet di penjuru Indonesia. Angka itu turun dibandingkan Desember 2023, jadi saat itu ada 762 gerai atau outlet KFC Indonesia yang dioperasikan oleh PT Fast Food Indonesia. Itu artinya jumlah gerai yang ditutup mencapai 47 per 30 September tahun 2024. Selain itu, manajemen PT Fast Food Indonesia itu juga melakukan PHK massal kepada karyawan atau pekerjanya. Jadi karyawan PT Fast Food Indonesia itu per 30 September tahun 2024 menyentuh angka 13.715 pekerja. Angka itu turun dibandingkan periode pada Desember tahun 2023. Saat itu jumlah karyawan PT Fast Food Indonesia yang bekerja di KFC Indonesia itu mencapai angka 15.989 karyawan. Itu artinya ada PHK massal kepada 2.274 karyawan yang bekerja di PT Fast Food Indonesia selaku pemegang merek dagang KFC yang ada di Indonesia.
kita bisa membayangkan bahwa perusahaan sebesar PT Fast Food Indonesia yang memiliki banyak gerai atau outlet KFC Indonesia di berbagai penjuru daerah mengalami goncangan, apalagi kalau pelaku UMKM atau pelaku usaha kecil, tentu saja mereka kemungkinan besar juga mengalami kesulitan yang sangat berat di tengah ekonomi Indonesia, di tengah perekonomian Indonesia dan juga ekonomi dunia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana pendapat kalian tentang kerugian yang dialami oleh PT Fast Food Indonesia dan juga PHK massal yang dilakukan oleh perusahaan itu? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita berdoa agar kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Dan juga tidak lupa kita berdoa agar ekonomi Indonesia dan juga perekonomian dunia itu lebih stabil dan juga membaik ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa.